Perkenalkan, nama saya Selim Putri. Saya dari Manajemen Bisnis Syariah. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok 1, 2, 3, 5, dan 6. Yang pertama itu kelompok 1 yang berjudul pengatur akuntansi dan perusahaan. Karakteristik utama perusahaan yaitu entitas ekonomi, tujuan, sumber daya, aktivitas, dan struktur. Sifat dasar perusahaan. Definisi perusahaan, organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, umumnya menghasilkan keuntungan. Yang kedua yaitu sifat dasar akuntansi, sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Karakteristik utama akuntansi yaitu identifikasi, pengukuran, pencatatan, pelaporan, adaptasi. Prinsip-prinsip dasar akuntansi yaitu prinsip entitas ekonomi, prinsip biaya historik, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsultasi, prinsip pengungkapan penuh. Persamaan akuntansi yaitu formula menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Fungsi persamaan akuntansi yang pertama yaitu dasar catatan transaksi, yang kedua menjaga keseimbangan keuangan, yang ketiga dasar penyusunan laporan keuangan, selanjutnya yaitu analisis keuangan, yang kedua minimalkan penyalahgunaan dana. Laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan laba rugi, kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga laporan posisi keuangan neraca, yang keempat laporan arus kas. Yang kelompok 2 yaitu berjudul menganalisis transaksi. Menganalisis transaksi penting untuk mengetahui pengaruh transaksi terhadap akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi. Langkah-langkah analisis transaksi yang pertama yaitu pahami jenis akun dan komponennya. Yang kedua, tentukan pengaruh transaksi pada aset, kewajiban, modal, beban, dan pendapatan. Yang ketiga yaitu tentukan apakah transaksi menaikkan atau menurunkan saldo akun. Yang terakhir yaitu catat kenaikan atau penurunan saldo di debit atau kredit. Menganalisis akun. Analisis akun adalah proses pemeriksaan item baris terberhenti dari transaksi atau laporan keuangan untuk akun tertentu. Contoh analisis akun: 1. Ibu amanah menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai setoran modal untuk UMKM giat kerja. Yang kedua, entitas yang terlibat, UMKM dan pemilik modal. Yang ketiga, akun yang berubah, kas aset dan modal ekuitas. Yang keempat, sifat perubahan, kas pertambahan 10 juta dan modal pertambahan 10 juta. Kelompok 3 yaitu proses penyesuaian. Transaksi masa lalu dengan masa sekarang pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan kondisi sebenarnya. Tujuannya itu memastikan pendapatan dan beban yang diakui sejak periode serta laporan keuangan yang akurat. Proses penyesuaian dilakukan pada akhir periode, memperbaiki dan melengkapi data, mengikuti prinsip akrual, menyelesaikan dengan periode akuntansi, mendukung laporan keuangan akurat, melibatkan akun, beban yang dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban terutang, pendapatan terutang, dan penyusunan aset. Jurnal penyesuaian dan manfaatnya. Jurnal penyesuaian mencatat perubahan saldo agar sesuai kondisi yang sebenarnya. Fungsi menyesuaikan akur, mencatat pendapatan beban yang belum masuk, menyiapkan data laporan keuangan. Manfaatnya yaitu laporan akurat, mencegah kesalahan, mempermudah audit. Selanjutnya adalah sifat dan proses penyesuaian. Sifat penyesuaian dilakukan di akhir periode, memastikan keakuratan memperhitung prinsip akuntansi. Proses penyesuaian yaitu identifikasi transaksi yang memerlukan penyesuaian. Kedua, analisis jenis penyesuaian. Yang ketiga, buat entry jurnal penyesuaian, verifikasi, dan transaksi. Sifat dan proses penyesuaian yaitu sifat penyesuaian 1. Dilakukan di akhir periode. Yang kedua, memastikan keakuratan. Yang ketiga, menghitungkan prinsip akuntansi. Proses penyesuaiannya yaitu identifikasi transaksi yang memerlukan penyesuaian, analisis jenis penyesuaian, buat entry jurnal penyesuaian, verifikasi, dan rekonsiliasi. Kelompok 5 yang berjudul akuntansi perusahaan dagang, yaitu kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuknya. Karakteristiknya yaitu pencatatan transaksi pembelian, penjualan, rektur, potongan, beban operasional. Proses penyesuaian dan penutup di akhir periode, laporan keuangan, laba rugi, neraca perusahaan, modal, arus kas. Selanjutnya kelompok 6 yaitu persediaan, adalah aset wajar yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau untuk digunakan dalam proses produksi barang yang akan dijual.
Persediaan merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan karena mempengaruhi perhitungan laba nilai aset perusahaan. Pentingnya dalam mengendalikan persediaan yaitu pengendalian persediaan diperlukan untuk satu, mencegah kelebihan atau kekurangan stok. Kedua, menekan biaya penyimpanan. Yang ketiga, menjamin kelancaran proses produksi dan penjualan. Yang keempat, mengurangi risiko kehilangan, kerusakan, atau pencurian. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Persediaan berpengaruh langsung terhadap laporan laba rugi melalui penentuan harga pokok penjualan HPP. Kedua yaitu neraca, menentukan total aset lancar. Yang ketiga adalah perpajakan, yaitu nilai persediaan yang tinggi dapat menurunkan HPP dan menaikkan laba bersih. Baik, itu adalah ringkasan yang saya ringkas dari kelompok 1, 2, 3, 5, dan 6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.